Perkenalkan, nama saya Alicia Gracia Manjorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertani Samai Sarah. Perkenalkan, nama saya Felicia Atifa Josephine Simbolon. Perkenalkan, nama saya Nesya Amelia Cahyani. Perkenalkan, nama saya Novika Oktaviani Sianturi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nugraha Deak. Jelaskan hubungan antara pola persebaran flora dan fauna terhadap bioma. Persebaran flora dan fauna memiliki hubungan yang sangat erat terhadap bioma. Karena apa? Karena flora dan fauna yang dapat hidup di suatu bioma harus mampu beradaptasi terhadap keadaan bioma. Bioma hujan tropis. Bioma ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Bioma ini juga mendapatkan sinar matahari yang sangat cukup sepanjang tahun, serta memiliki iklim mikro. Fauna yang mampu hidup di bioma ini adalah simpanse, orangutan, siamang, dan hewan primata lainnya. Bioma gurun. Bioma ini didominasi oleh batu-batuan. Pada bioma ini tumbuhan sangat jarang adanya. Curah hujan pada bioma ini sangatlah rendah dengan intensitas matahari yang sangat tinggi. Tumbuhan yang umumnya hidup di bioma ini adalah kaktus dan pohon kurma, sedangkan faunanya yaitu unta. Bioma taiga. Bioma ini didominasi oleh tumbuhan berdaun seperti jarum. Bioma taiga merupakan bioma terluas. Bioma ini mempunyai musim dingin yang panjang, sedangkan musim kemarau yang singkat. Tumbuhan yang tumbuh di bioma ini yaitu jenis conifer. Contohnya alder, birch, juniper, and spruce. Sedangkan faunanya yaitu tupai, beruang hitam, serigala, rusa kutub, dan lain-lain. Bioma sabana disebut juga padang rumput. Kondisi daerah pada bioma ini panas sepanjang tahun dengan curah hujan yang tidak teratur. Hewan yang hidup pada bioma ini adalah gajah, kuda, zebra, jerapah, sedangkan flora yang hidup di bioma sabana adalah padang rumput. Bioma stepa merupakan padang rumput yang sangat luas, tetapi curah hujan pada bioma ini tidak teratur dengan tanah pada umumnya. Tidak mempunyai air. Suhu udara pada bioma ini adalah 45 derajat dan 0 derajat. Pada malam harinya, flora yang hidup di bioma ini adalah sebagian besar padang rumput, pohon akasia, semak belukar, fauna yang dapat hidup antara lain kanguru. Bioma tundra. Bioma ini memiliki wilayah yang hamparan esnya luas, maka itu bioma ini disebut juga bioma kutub. Bioma ini tidak terdapat flora yang hidup. Pada bioma ini terbagi dua iklim, yaitu iklim es abadi dan iklim tundra. Iklim tundra memiliki musim dingin yang panjang. Beberapa fauna yang hidup di bioma ini adalah penguin dan beruang kutub. Soalnya adalah, tuliskan parameter yang sering digunakan oleh para biogeografer dalam mengklasifikasi zona vegetatif. Jawabannya, pada saat ini, para biogeografer mengenali sejumlah parameter seperti kondisi iklim atau suhu dan curah hujan, tanah, dan kondisi geologi yang membuat komunitas bervariasi dan dapat dikategorikan dalam beberapa zona vegetatif. Persebaran vegetasi menurut suhu udara direpresentasikan oleh ketinggian tempat dan garis posisi garis lintang. Meskipun tidak ada klasifikasi tunggal zona vegetatif yang disetujui oleh semua biogeografer dan ahli ekologi, ada variasi zona yang diakui oleh kebanyakan ahli. Beberapa zona itu adalah 1. Padang rumput, 2. Gurun, 3. Hutan tropis, 4. Hutan musim, 5. Taiga, dan 6. Tundra. Apa saja zona vegetatif yang hingga saat ini diakui oleh sebagian besar oleh ahli? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu vegetatif. Vegetatif atau disebut di sini vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit, relung, dan ekologis. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Maka menurut kelompok kami, zona vegetatif yang diakui adalah hutan hujan tropis, sabana atau stepa, taiga, tundra, dan gurun. Alfred Russel Wallace membagi zona biogeografi zona dunia menjadi 6 zona. Tuliskan dan jelaskan cakupan-cakupan lokasi zona-zona tersebut. Setelah ditelaah lagi oleh kelompok saya, akhirnya kami mendapatkan jawaban yang cukup simpel sehingga lebih mudah diingat, yaitu yang pertama, ada zona neartik.
Kawasan ini meliputi seluruh daerah Amerika, yaitu Amerika Selatan, Kanada, dataran tinggi, Meksiko, dan Greenland. Hewan-hewan khususnya juga ada beberapa diantaranya, yaitu yang pertama antelope bertanduk cabang 3, yang kedua fairy dog sejenis tupai, yang ketiga Amerika Utara kolkum atau kalkun, yang keempat burung biru, yang kelima salamander, yang keenam bison, yang ketujuh caribou, yang kedelapan mockingbird, dan yang kesembilan muskox. Selanjutnya, yang kedua ada zona Paleartik. Wilayah ini meliputi hampir sebagian besar benua Eropa, Asia Timur, Asia Tengah, dan Iran. Hewan-hewan khususnya juga atau hewan khas ada beberapa diantaranya. Yang pertama tikus, yang kedua bison, yang ketiga landak, yang keempat menjangan kutub, yang kelima unta, yang keenam rusa kutub, yang ketujuh beruang kutub, yang kedelapan panda, dan yang kesembilan lynx. Selanjutnya, yang ketiga ada zona neotropikal. Wilayah ini meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar Meksiko. Hewan-hewan khas dari daerah ini juga cukup banyak, yaitu yang pertama ikan piranha atau Pygocentrus nateri, yang kedua belut listrik Electroporus electricus, yang ketiga lama atau lama gelama, yang keempat atakama, yang kelima kera hidung merah, yang keenam terenggiling atau manis javanica, yang ketujuh buaya Meksiko Crocodilus morelleti, yang kedelapan ular, yang kesembilan kadal atau Dracopholans, yang kesepuluh kelelawar pengisap darah. Ethiopia. Kawasan ini meliputi wilayah Afrika bagian selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan Asia Barat. Hewan yang khas daerah ini adalah gajah Afrika, badak Afrika putih bersula 2, gorila, babon, simpanse, jerapah,